Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tribagus Anugroho. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan mengenai analisis fundamental dan teknikal pada perusahaan PT Bumi Resources Terbuka atau kode sahamnya Bumi, dengan yang terhormat dosen pengampu Ibu Erli Mulyani, SE MSI AK. Baik, kita langsung masuk saja. Pada slide pertama ada informasi penulis. Itu ada saya sendiri, Tribagus Anugroho, dengan NIM 23043060, program studi akuntansi non kependidikan, asal instansi dari Universitas Negeri Padang. Tujuan saya melakukan analisis fundamental dan teknikal terhadap perusahaan Bumi Resources Terbuka ini atau Bumi adalah untuk pemenuhan tugas proyek akhir mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi pada sesi 2025-1043-0029 yang diampu oleh Ibu Erli Mulyani, SE MSI AK. Baiklah, poin pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai profil perusahaan. PT Bumi Resources Terbuka ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan minyak bumi. Usahanya meliputi penambangan, pemrosesan, dan pemasaran minyak bumi dan batubara. Kegiatan usaha terbesarnya terpusat di daerah Kalimantan Timur. Bumi memiliki area operasional yang tersebar luas mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Republik Yaman. Baik, di sini ada visi dan misi dari perusahaan, yaitu visinya menjadi perusahaan operator bertaraf internasional dalam sektor energi dan pertambangan. Nah, misinya menjaga kesinambungan usaha dan daya saing perseroan dalam menghadapi persaingan terbuka di masa mendatang dengan tujuan untuk yang pertama, meningkatkan hasil investasi dan nilai yang optimal bagi para pemegang saham. Yang kedua, memperbaiki kesejahteraan para karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasi pertambangan. Dan yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan pada seluruh wilayah operasi pertambangan. Nah, baik, untuk slide selanjutnya saya menjelaskan juga struktur kepemilikan. Grup structure dari PT Bumi Resources Terbuka ini itu semenjak 30 Juni 2025 itu terbagi menjadi ada coal, batubara, mineral, dan non-thermal coal diversification. Nah, itu juga terbagi anak perusahaannya ada PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Dharma Henwa Terbuka, PT Pendopo Energi Batubara, dan juga pada sektor mineral ada PT Bumi Resources Mineral Terbuka, PT Gorontalo Minerals, PT Citra Palu Minerals, PT Dairi Prima Minerals, PT Lingu Minerals Resources, dan PT Sumaheksa Sinergi. Nah, untuk slide selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai Dewan Pengurus Perusahaan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bumi Resources Terbuka ini merupakan organ perseroan yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengurusan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Itu direktur utamanya ada Bapak Adika Nuraga Bakri, wakil direktur utama itu Agus Projo Sasmito, lalu presiden komisaris dan komisaris independennya ada Syarif Cicip Sutarjo, dan komisaris independen dan komite auditnya itu Bapak Anton Setianto Sudarsono. Nah, masuk kepada portofolio. Nah, ini adalah bukti saya kepemilikan saham saya di PT Bumi ini, yaitu pada tanggal 27 November 2025 saya telah membeli saham Bumi di harga 244 per lembar. Saya membeli saham berdasarkan informasi berita yang sudah saya temukan di berbagai platform, salah satunya adalah TikTok. Influencer TikTok menyarankan membeli saham Bumi karena Bumi telah mengakuisisi dan memiliki 100% saham Wolfram Limited. Akuisisi tersebut bagian dari strategi besar Bumi untuk mengurangi ketergantungan pada batubara dan memperluas portofolio ke komoditas mineral, emas, tembaga, serta bauksit atau alumina.
Nah, masuk kepada analisis. Yang pertama itu adalah analisis fundamental. Nah, analisis fundamental adalah cara menilai nilai wajar suatu perusahaan atau aset dengan melihat kondisi keuangan, kinerja bisnis, prospek pertumbuhan, dan faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Tujuan utamanya adalah mengetahui apakah sebuah saham sedang murah atau mahal. Nah, keuntungan analisis fundamental ini bagi investor adalah yang pertama, jangka menengah hingga panjang yang tidak tergoda fluktuasi jangka pendek. Yang kedua, membantu memilih saham dengan nilai wajar dan potensi pertumbuhan, bukan sekadar ikut tren atau spekulasi. Dan yang ketiga, membantu menghindari saham dengan kinerja buruk, utang besar, atau bisnis yang modalnya tidak sehat. Nah, untuk risiko dari analisis fundamental sendiri itu adalah yang pertama, hanya melihat aspek fundamental, tidak memperhitungkan dengan baik emosi pasar, sentimen investor, atau pergerakan harga jangka pendek. Jadi tetap bisa kejut kalau pasar bereaksi terhadap berita. Yang kedua, membutuhkan cukup waktu, data, dan pemahaman yang cukup terhadap laporan keuangan dan kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, hasil analisis bisa berbeda tergantung asumsi atau estimasi, terutama soal prospek masa depan. Selanjutnya masuk kepada rasio keuangan. Jadi saya telah melakukan analisis pada rasio per ROA dan ROE secara keseluruhan. Meskipun bumi menunjukkan perbaikan dalam struktur permodalan, penurunan liabilitas, dan DER yang sehat, rasio profitabilitas mengalami penurunan yang signifikan, sementara rasio valuasi menjadi sangat tinggi, menunjukkan bahwa saham bumi saat ini memiliki risiko valuasi yang cukup tinggi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai PER atau Price to Earnings rasio. Price to Earnings ratio ini adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar harga sebuah saham dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk setiap satu lembar sahamnya. Dengan kata lain, PER menggambarkan berapa rupiah yang bersedia dibayar investor untuk mendapatkan 1 rupiah laba perusahaan. Nah, jika suatu saham memiliki PER yang tinggi, itu berarti harga saham tersebut relatif mahal terhadap labanya, dan pasar biasanya percaya bahwa perusahaan tersebut akan tumbuh pesat di masa depan. Sebaliknya, jika PER rendah, harga saham terlihat lebih murah dibandingkan labanya. Namun bisa juga mencerminkan bahwa pasar menilai prospek pertumbuhan perusahaan tersebut kurang menarik. PER digunakan investor untuk menilai apakah suatu saham mahal atau murah, dan sangat efektif jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor yang sama. Nah, dalam tren bumi ini saya telah melakukan analisis, volatilitasnya itu tinggi, rasio per bumi ini sangat fluktuatif, berkisar dari yang sangat tinggi hingga yang lebih moderat. Nah, tren ini meningkat di 2025, terlihat peningkatan yang signifikan di tahun 2025 mencapai 206,82 di kuintal 3 pada tahun 2025 ini. Angka ini sangat tinggi dan jauh di atas rata-rata industri pertambangan batubara. Nah, interpretasinya, PER yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa saham bumi dinilai mahal oleh pasar relatif terhadap laba yang dihasilkan per saham saat ini. Hal ini dapat disebabkan oleh ekspektasi pertumbuhan laba masa depan yang sangat optimis, laba yang sangat rendah, dan harga saham yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ROA, Return of Asset. ROA ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. ROA menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari setiap rupiah aset perusahaan, sehingga semakin tinggi angka ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengolah asetnya untuk menghasilkan profit. Nah, di tren bumi ini, tren ini menurun di 2025 ya, karena ROA menunjukkan tren penurunan di tahun 2025 dari 1,7% di kuintal 1 menjadi 0,99% di kuintal 3. Nah, dibandingkan 2024, ROA tertinggi terlihat di kuintal 2 pada tahun 2024 itu sebesar 4%, dan kuintal 3 itu sebesar 3,83% sebelum terjadi penurunan yang signifikan. Interpretasinya, tingkat ROA di bawah 1% menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimilikinya. Ini bisa menjadi sinyal pelemahan kinerja operasional atau adanya peningkatan aset yang tidak diikuti peningkatan laba.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ROE, Return of Equity. Return of equity ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah modal atau ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham. ROE menggambarkan tingkat pengembalian yang diperoleh investor atas modal yang mereka investasikan, sehingga semakin tinggi ROE maka semakin efektif perusahaan dalam mengelola modal pemilik untuk menghasilkan profit. Nah, pada tren bumi, tren ini menurun di 2025 sama seperti ROA. ROE juga menunjukkan penurunan tajam di tahun 2025 dari 4,3% di kuintal 1 menjadi 2,51% di kuintal 3. Nah, dibandingkan 2024, ROE sempat berada di level yang tinggi di 2024, itu sebanyak 10,4% di kuintal 2 dan 9,85% di kuintal 3. Interpretasinya, tingkat ROE di kuintal 3 sebesar 2,51% dianggap rendah untuk rata-rata industri. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dari modal yang diinvestasikan saat ini melemah. Penurunan ROA dan ROE secara bersamaan menunjukkan adanya penurunan profitabilitas inti perusahaan. Baik, tidak lupa saya juga menganalisis laba kotor dan bersih. Nah, kualitas laba di 2022 itu sangat rendah. Laba bersih di 2022 jauh lebih besar daripada laba kotor. Hal ini mengindikasikan bahwa laba bersih di tahun tersebut didominasi oleh item non-operasional atau penghasilan lain-lain, bukan oleh kinerja operasional inti perusahaan. Laba seperti ini seringkali dianggap kurang berkelanjutan. Nah, penurunan tajam di 2023 dapat dilihat sebagai koreksi normal setelah hilangnya keuntungan non-operasional yang besar di 2022, diperparah dengan tekanan margin yang nyata. Nah, pada proyeksi 2024, laba kotor dan laba bersih menunjukkan hubungan yang lebih rasional. Nah, di mana laba bersih berada di bawah laba kotor setelah dikurangi beban usaha dan pajak. Ini menandakan laba bersih yang lebih bergantung pada kinerja operasional inti yang membaik dibandingkan tahun 2022. Nah, secara keseluruhan kinerja perusahaan menunjukkan volatilitas tinggi akibat item non-operasional di 2022, namun menunjukkan tanda-tanda pemulihan profitabilitas operasional di proyeksi 2024. Selanjutnya saya melakukan analisis pada arus kas. Arus kas dari operasi itu positif sebesar 569 triliun, menunjukkan bahwa kegiatan operasional inti masih menghasilkan kas. Nah, namun perusahaan memiliki free cash flow yang negatif sebesar minus 389 triliun akibat capital expenditure yang sangat tinggi, itu 958 triliun. FCF negatif ini mengindikasikan bahwa kas yang dihasilkan dari operasi tidak cukup untuk mendanai pengeluaran modal, sehingga perusahaan bergantung pada pendanaan eksternal untuk membiayai investasinya. Nah, perusahaan sedang berada dalam fase di mana ia berjuang melawan penurunan pendapatan tetapi berhasil melakukan efisiensi biaya produksi. Namun investasi modal yang sangat besar membuat arus kas bebas menjadi negatif, sehingga likuiditas perusahaan saat ini sangat bergantung pada suntikan dana eksternal yang signifikan. Baiklah, selanjutnya saya masuk kepada analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode analisis yang digunakan untuk mempelajari pergerakan harga dan volume transaksi di masa lalu dengan tujuan memprediksi arah harga di masa depan, di mana analisis ini berlandaskan asumsi bahwa pola, tren, dan perilaku pasar cenderung berulang sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan beli atau jual. Yang pertama, keunggulan analisis teknikal memberikan sinyal cepat untuk keputusan jangka pendek. Cocok digunakan pada saham yang volatil dan sering bergerak cepat, tidak membutuhkan pemahaman rumit tentang laporan keuangan atau kondisi perusahaan, bisa digunakan di semua jenis instrumen baik saham, kripto, forex, komoditas, dan membantu menentukan level entry, take profit, dan stop loss secara lebih terstruktur. Nah, risiko analisis teknikal sendiri adalah yang pertama, sinyal yang muncul tidak selalu akurat. Pergerakan harga masa lalu tidak menjamin pola yang sama akan terjadi lagi. Rentan gagal jika ada berita besar, sentimen mendadak, atau kejadian tak terduga.
Terlalu banyak indikator dapat membingungkan dan membuat keputusan tidak konsisten dan membutuhkan disiplin yang tinggi karena emosi dapat membuat trader melanggar sinyal. Nah, untuk analisis teknikal sendiri, saya menggunakan 3 indikator di sini. Yang pertama itu analisis indikator RSI. Nah, RSI ini pada penutupan harga terakhir di awal Desember berada di level 86,0. Kondisi ini biasanya di level overbought, biasanya ditetapkan di atas 70, lalu level oversold yang biasanya ditetapkan di bawah 30. Dengan nilai RSI di 86, saham Bumi Resources berada dalam kondisi sangat overbought. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan kenaikan harga saham 14 periode terakhir sangat cepat dan kuat, dan saat ini harga mungkin sangat terlalu panas ya. Implikasi tren nilai RSI yang bertahan di atas 50 sejak awal November menegaskan bahwa momentum bullish sedang mendominasi pasar. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa kondisi saham Bumi Resources terbuka ini sedang dalam kondisi sangat overbought dengan RSI 14 di level 86. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya momentum bullish yang ekstrim. Namun secara historis, aset yang berada di level RSI setinggi ini seringkali mengalami koreksi harga minor atau fase konsolidasi dalam jangka pendek. Lalu makanya dari itu RSI 86 mengkonfirmasi temuan dari analisis Bollinger Bands yang akan terjadi lonjakan harga yang sangat agresif. Nah, yang kedua kita masuk kepada analisis Bollinger Bands. Nah, Bollinger Bands ini terdiri atas 3 garis. Garis tengah itu disebut middle band, dan simple moving average atau SMA itu 20 hari. Ini berfungsi sebagai indikator tren jangka pendek. Nah, lalu band atas merupakan upper band, 2 standar deviation di atas SMA itu 20, band bawah itu 2 standar deviation di bawah SMA 20. Nah, penyempitan dari Agustus hingga awal Oktober ini terlihat pita Bollinger Bands cukup sempit. Penyempitan ini sering menandakan periode konsolidasi atau akumulasi dengan volatilitas rendah yang biasanya diikuti oleh pergerakan harga yang kuat ke salah satu arah. Pelebaran itu mulai dari akhir Oktober. Pita Bollinger Bands ini melebar secara signifikan. Pelebaran pita ini mengonfirmasi dimulainya tren baru yang kuat dan peningkatan volatilitas. Nah, saham Bumi ini berada dalam tren naik yang sangat kuat dan baru saja mengalami lonjakan momentum yang ekstrim. Namun karena pada harga berada jauh di atas Bollinger Bands dan baru saja mencetak kenaikan besar dari 10%, ini menunjukkan bahwa kondisi overbought. Secara teknikal, saham mungkin rentan terhadap koreksi minor atau konsolidasi dalam waktu dekat untuk kembali mendekati atau menyentuh upper band sebelum melanjutkan kenaikan. Nah, upper band ini sekitar di level 318 hingga 340 tergantung penutupan akhir. Support kedua itu di middle band sekitar 247. Nah, analisis ini hanya berdasarkan indikator teknikal dari grafik. Nah, keputusan saya tetap membeli ini. Nah, untuk yang terakhir itu dari pivot points tradisional. Di sini kita bisa lihat saham Bumi ini jika menyentuh resisten kedua itu biasanya langsung akan memantul ke atas. Itu sangat like dibeli. Makanya dari analisis inilah saya membeli saham ini begitu. Nah, kesimpulan dari analisis teknikal ini adalah ketiga indikator ini secara mutlak mengkonfirmasi bahwa saham Bumi berada dalam fase kenaikan yang kuat atau bullish. Harga tidak hanya naik tetapi juga menembus level resisten utama R1 dan R2 dengan momentum yang sangat eksplosif didorong oleh volume yang signifikan terlihat dari pelebaran dari Bollinger Bands. Ini adalah temuan peringatan utama indikator RSI yang 86 dan Bollinger Bands yang sama-sama berteriak overbought. Ini berarti kenaikan harga saat ini mungkin terlalu cepat dan tidak berkelanjutan dalam jangka pendek. Implikasinya, saham sangat rentan terhadap koreksi harga atau fase konsolidasi untuk mendinginkan indikator overbought sebelum kenaikan dapat dilanjutkan.
Nah, jika momentum ekstrim ini terus berlanjut tanpa koreksi signifikan, target teknikal berikutnya adalah pivot points resistance 3 tertiga di level 424. Jika terjadi koreksi, level support terdekat yang harus diperhatikan adalah R2, harga penutupan di 360, kemudian R1 304, dan secara lebih konservatif adalah middle band Bollinger Bands di SMA 20 sekitar 247, namun ini adalah support yang jauh. Nah, secara umum analisis teknikal menunjukkan adanya kekuatan pembeli yang luar biasa, namun saya akan berhati-hati mengingat kondisi overbought yang sangat ekstrim yang meningkatkan risiko pullback dalam jangka sangat pendek.